Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke Ar-Razzaq. Ini pertemuan yang ke-17 ya, yaitu Allah Sang Maha Pemberi Rizki. Nah, rizki ini mungkin yang sering kita maknai kayak mendapatkan uang, mendapatkan gaji, tapi ternyata tidak cuma mendapatkan uang dan gaji. Nanti kita coba ulik pelan-pelan. Mbak, next. Nah, Ar-Razzaq ini secara harfiah berarti maha pemberi rizki. Kalau dirunut dari akar katanya, rizkun itu berarti pemberian yang terkait waktu. Jadi kayak contohnya gini, orang itu kalau mendapatkan hadiah atau dikasih orang makanan, itu kalau tidak segera dimakan dia akan basi dan kemudian nggak termakan, berarti itu belum rezeki dia. Betul nggak? Itu contoh gampang itu. Jadi kalau ada pemberian yang terkait dengan waktu, ya seperti contoh seperti itu. Berarti ada makanan yang kemudian seharusnya kita bisa makan dan itu menjadi rezeki kita karena nggak segera kita makan, atau mungkin dia kedisian kucing, ya berarti belum rezeki kita. Coba. Nah, apa itu definisi rizki? Coba. Nah, saya ambil dari pendapat dari Profesor Quraisyab bahwa rizki adalah sesuatu yang didapatkan dari usahanya orang dengan syarat bisa dimanfaatkan oleh yang bersangkutan. Tadi yang sempat tadi saya ceritakan di awal, kalau kita sudah mengusahakan rezeki, kita membayangkan rezeki ini akan kita dapatkan, tetapi belum sempat kita manfaatkan, belum rezeki kita. Kita mendapatkan gaji 10 juta misalnya, kok tiba-tiba uang itu hilang, entah karena mungkin ada kemalingan, perampokan atau gimana, itu berarti belum rezeki kita. Kita dihadapkan sudah ada makanan di depan kita, lengkap, ada lauknya, ada nasinya, ada sebagainya, udah lengkap. Mau makan kok ditelepon bos, Pak Isom kantor, nggak makan, berarti belum rezekinya dia. Jadi kayak hal yang sebenarnya kita bisa makan atau bisa konsumsi, tapi karena nggak sempat, kalau ada hal yang lain menghalangi itu, berarti belum rezeki kita. Yang dinamakan rezeki adalah ketika sudah dimakan, nah itu baru rezeki kita. Minuman yang sudah siap di depan kita belum diminum, berarti belum rezeki kita, entah karena tumpah atau mungkin karena apa. Kalau udah minum gelap, batu sudah rezeki kita. Kalaupun baru separuh kemudian kok tiba-tiba teguhan, keluar lagi, berarti cuma segitulah yang jadi sekitar, berarti belum semuanya menjadi sekitar. Jadi ada yang terkait dengan kuota yang kita dapatkan itu berapa persen dari rezeki yang sudah ada di depan mata kita. Jadi memang tergantung dari rezeki yang ada di hadapan dan yang sudah kita konsumsi. Ya, next Mbak. Nah, apakah kalau kaitannya dengan rezeki Allah menjaminnya pada para hambanya? Iya, Allah menjamin seluruh hambanya mendapatkan rezeki. Namun ada kalanya rezeki itu harus dijemput karena ia tidak datang dengan sendirinya. Nah, ini yang kita menjadikan pertimbangan buat kita. Ada sih yang merasa berpendapat bahwasanya rezeki itu bisa datang dengan sendirinya. Ada seperti itu. Tapi kalau yang lain, ulama yang lain menyebutkan kita harus berusaha untuk mendapatkannya, entah dengan berdoa, entah dengan bekerja, entah dengan apapun, yang penting kita mengusahakannya. Ya, itu artinya kita harus menjemput bolanya, menjemput rezekinya. Berarti kayak nggak cuma diem di rumah aja, cuman mager di rumah aja. Tapi kalau magernya kayak di depan laptop jualan boleh juga. Berarti kan dia berusaha. Dia mengusahakan untuk mendapatkan rezeki yang didapatkan nantinya. Next. Nah, ini hati-hati. Kita akan dihadapkan pada rezeki yang kita mesti perhatikan cara mendapatkannya. Kalau ia ada peran Allah, berarti itu rezekinya baik dan halal thayyibah buat kita. Tapi kalau dia ada peran setan di sana, itu jadi tidak baik dan tidak halal bagi
kita. Contohnya apa Pak? Ya mudah. Ketika itu ada peran Allah, berarti itu yang sesuai dengan syariat. Kita bekerja dengan baik, kita bekerja tidak membohongi orang, tidak bodohi orang, tidak ngapusi orang, sesuai dengan al-urus dan sebagainya. Itu berarti insya Allah ada peran Allah dalam kita mendapatkan rezeki. Tapi kalau ada peran setan, nah ini hati-hati. Kadang-kadang dia itu bisa menyelimur gimana? Bisa menyamar. Seakan-akan itu adalah perannya ada peran Allah, tapi itu enggak. Hati-hati contohnya itu. Nah, contoh yang paling mudah adalah ketika di sana ada mendapat rezeki yang ada peran setan. Apa? Merampas harta orang, merampok harta orang, atau bahkan korupsi. Itu gampang banget. Itu pisau itu pasti ada peran setan, karena di sana dia ngambil yang bukan haknya. Itu pasti ada peran setan. Tapi juga harus hati-hati kita melihat atau memaknainya. Jangan-jangan dia itu ada niat lain. Dulu ketika kita dijajah sama Belanda, ada kalanya kita itu harus merampas senjata orang lain atau senjata musuh, atau mengambil harta musuh untuk perjuangan. Nah itu akan bernilai lain lagi karena itu untuk perjuangan. Berarti diperbolehkan karena jihad. Sama kayak gini. Dulu zamannya Nabi itu beberapa kali ada peperangan, gitu. Ada satu saat itu Nabi ghanimah, itu rampasan perang, harta rampasan itu diperbolehkan. Dan pada satu saat itu Nabi pernah kecolongan, pernah kalah dalam satu peperangan, yaitu ketika perang Uhud ya, yang akan kalah ya, perang Uhud, mana Nabi itu sebenarnya sudah punya strategi. Dan musuh sudah menyerah, sudah mulai menyerah, tapi dia itu Nabi memerintahkan untuk para prajuritnya tetap di atas bukit menunggu aba-aba dari beliau. Tetapi karena musuh itu punya ide, dia mengumpulkan semua barang-barang yang dimiliki untuk emas, perak, dirham, dinar, semua dikumpulkan di bawah itu. Kemudian karena yang mengawasi itu tidak sabar, akhirnya turun semua, mengambil semua itu, padahal itu jebakan. Akhirnya semuanya dikalahkan oleh musuh yang sudah siap-siap untuk ini pasti kan turun, bener turun, kalah semua, akhirnya mundur, Nabi kalah. Itulah karena dia nggak sabar mau rampas harta rampasan perang yang sudah di depan mata. Artinya apa? Ghanimah itu diperbolehkan. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang itu diperbolehkan. Karena apa? Nyata untuk perjuangan, untuk perjuangan lillahi kamatillah, fisabilillah, jihad fisabilillah, itu boleh. Next Pak. Nah, ada berapa macam rezeki? Ada dua, rezeki material dan rezeki imaterial. Rezeki material itu apa? Rezeki yang bisa dipegang, bisa dirasakan, bisa diminum, bisa dimakan, yang jelas nampak oleh mata. Oke? Masuk uang pun juga rezeki ya. Tapi yang tidak atau imaterial itu kayak kebahagiaan, kesenangan, kesehatan. Itu hal yang kita tidak nampak tapi terasakan oleh kita. Oh sehat, alhamdulillah, dipakai sehat, alhamdulillah bisa jalan, bisa pengajian dan sebagainya. Itu adalah suatu hal yang tidak bisa diikut dengan materi, tapi imateri yang kita rasakan. Coba nih umpamane rezeki gada suami, itu rezeki betul? Kok bisa? Masuk mana tuh? Masuk mana tuh? Masuk mana? Yang material, imaterial? Dua-duanya. Dua-duanya. Bisa dipegang, bisa dirasakan, gitu betul lah. Dua-duanya bisa dipegang dan bisa dirasakan kehangatan, enggak, gitu. Sendiri semrasakan Bu. Oh gitu. Sami lah kan, bodoh rasanya gitu. Bodoh rasanya. Gue tahu ngerti ya, berarti gue tahu nikah. Jadi memang ada dua ya, materi dan imaterial, dan memang Allah itu memberikan kita tuh alhamdulillah tidak bosan-bosannya ya. Mbah itu dia itu beriman, mbah itu dia tidak beriman, bahkan dia tidak beragama sekalipun, tetap Allah memberikan rezekinya tanpa kecuali. Ar-Rahman itu kan semua diberi Allah, mbah itu dia itu seperti apapun ya.
minumnya bisa seger, minum pakai air putih sebagainya, ada oksigen bisa dihirup tanpa bayar. Tapi ini dikatakan ke dokter, Bu, Pak, bayar itu nggak oksigen, larang Bu. Sing pernah hati niku mesti apa oksigen gue sing paling tebal kan per niku ini pinter Pak, pinter niku satu botol satu apa? Nggih, tabung gede niku, wah larang Bu. Kok sing cilik awal sing 1000 sing mung niku pun 1000 saat ini gua pinten kan. Artinya itu mahal, kalau dijual mahal, nggih. Alhamdulillah Allah memberikan kita tuh nikmat yang segitu banyak, rezeki yang segitu banyaknya, ya kita alhamdulillah sangat bersyukur padanya. Oke, next nggak? Nah, ini ada kaitannya dengan efek ya, efek dari kita memakan atau mengkonsumsi rezeki yang itu sudah pasti halal atau haram akan ada efeknya. Seperti halnya kalau kita makan yang halal maka akan baik pada tindakan kita. Kalau kita memakan yang haram maka juga akan tidak baik, akan nampak itu Pak. Meskipun ya kalau misalnya nggak nampak secara kasat mata, pasti soal akan ada yang namanya perasaan nggak tenang, nggak nyaman. Karena kita itu kadang-kadang juga harus bisa mendengar suara hati kita. Insya Allah suara hati nggak pernah bohong, nggak pernah bisa menerima kebohongan. Kecuali kalau kita merasa sudah tidak merasakan ada warning, hati-hati. Kita tahu ini salah, tapi kita merasa nggak salah, itu hati-hati. Itu kadang-kadang kita tuh mungkin merasakan awalnya warning, tapi kita tekan, dia akan seolah hilang. Padahal dia itu memberikan warning, jangan. Tapi karena kita tekan, seakan-akan hilang. Makanya hati-hati, itu kita perlu hati-hati karena itu insya Allah warning yang dikasih Allah untuk kita agar kita tetap berhati-hati dan untuk bisa mengambil pilihan yang baik. Jadi makanya kalau bisa pas suasana adem pas malam tuh dan kita dengar iya tadi tuh kayak gini seperti hari gini ya gini tadi kok saya salah gini ya itu kadang ada muncul kayak gitu. Berarti itu kita sudah berperan dan kita tuh merasa itu sudah apa itu bekerja suara kita. Nah itu coba di calling, recall, dipanggil, jangan sampai dihilang, jangan sampai ditertekan sampai dia tidak bisa kita rasakan kehadirannya. Karena itu adalah insya Allah adalah salah satu cara Allah untuk mengingatkan kita untuk tetap dalam jalurnya. Karena saya yakin orang sana kali-kali apapun ya ketika dia masih punya hati yang bisa dia dengarkan insya Allah akan baik juga. Karena orang itu pada dasarnya adalah baik. Ya. Itu tentang Ar-Razzaq. Kayaknya sudah selesai ininya slide-nya. Dan gitu. Itu yang bisa saya sampaikan tentang Ar-Razzaq. Monggo kalau ada diskusi, kalau enggak kita akan lanjut ke yang makharijul huruf. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.